Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ale Hermawan dengan NIM 230512041118 dari kelas TID 2023 akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan round robin RR. Yang pertama, apa itu penjadwalan? Penjadwalan CPU adalah basis dari multiprogramming sistem operasi. Dengan meng-switch CPU di antara proses, akibatnya sistem operasi dapat membuat komputer lebih produktif. Penjadwalan CPU adalah suatu proses pengaturan atau penjadwalan proses-proses yang ada di komputer. CPU scheduling atau penjadwalan itu sangat penting dalam menentukan performa sebuah komputer karena mengatur alokasi resource dari CPU untuk menjelaskan proses-proses di dalam komputer. Penjadwalan CPU merupakan suatu konsep dasar dari multiprogramming karena dengan adanya penjadwalan dari CPU, maka CPU sendiri dapat memproses dan mendapatkan eh, membuat proses tersebut mendapatkan alokasi resource dari CPU. Penjadwalan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penjadwalan preemptif. Penjadwalan preemptif adalah kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa termasuk penjadwalan proses atau penjadwalan I/O. Penjadwalan preemptif memungkinkan sistem operasi untuk bisa lebih menjamin bahwa setiap operasi akan mendapatkan sebuah slice waktu operasi atau akan dijalankan. Dan juga ini juga membuat sistem lebih cepat merespon terhadap event dari luar. Contohnya seperti ada data yang masuk yang membutuhkan reaksi cepat dari salah satu atau beberapa proses. Yang hal ini membuat penjadwalan preemptif mempunyai keuntungan yang yaitu sistem lebih responsif daripada sistem yang memakai penjadwalan non preemptif. Dalam waktu-waktu tertentu, proses sendiri dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu proses yang memiliki burst M atau K yang sangat lama disebut I/O bound, atau proses yang memiliki burst CPU yang sangat lama disebut CPU bound. Terkadang juga suatu sistem mengalami kondisi di mana sistem menunggu request input seperti disk, keyboard, atau jaringan. Nah, saat kondisi ini terjadi, proses tidak dapat melakukan sesuatu yang produktif, tapi hanya akan memakan resource dari CPU. Nah, dengan adanya penjadwalan preemptif, hal ini itu dapat dihindari. Dengan kata lain, penjadwalan preemptif itu melibatkan interupsi yang menyela proses yang sedang berjalan dan memaksa sistem untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Lama waktu suatu proses diizinkan untuk dieksekusi dalam penjadwalan preemptif itu biasanya dinamakan sebagai time slice atau quantum time, maaf. Penjadwalan berjalan setiap satu satuan time slice untuk memilih proses mana yang akan berjalan selanjutnya. Bila time slice terlalu pendek, maka penjadwal akan memakan banyak waktu proses, tapi bila terlalu lama, maka proses untuk tidak dapat merespon terhadap event di luar secepat yang kita harapkan atau secepat yang apabila time slice-nya pendek. Kemudian ada penjadwalan non-preemptif. Penjadwalan non-preemptif di sisi lain adalah penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Penjadwalan non-preemptif terjadi ketika proses dihentikan atau berjalan dari running state sampai ke waiting state. Ini berarti CPU menjaga proses sampai proses itu dipindah ke waiting state ataupun diberhentikan, yaitu proses tidak dapat diganggu karena tidak bisa dipindahkan kemana-mana. Nah, metode ini dapat digunakan untuk platform hardware tertentu karena tidak memerlukan perangkat keras khusus seperti timer untuk menginterrupt seperti pada metode penjadwalan preemptif. Penjadwalan ini juga lebih sederhana dari penjadwalan preemptif karena tidak ada overhead yang terlibat dalam pemantauan waktu CPU dan juga decision making yang terkait dengan penjadwalan preemptif. Dalam penjadwalan non-preemptif, penanganan I/O input-output terjadi lebih lama dan tidak ada proses operasi yang bisa berjalan pada waktu itu. Deadlock juga sering atau namanya juga deadlock yang bisa sering terjadi karena kurangnya resource.
Kemudian ada perbedaan utama dari penjadwalan preemptif dan juga penjadwalan non preemptif. Yang pertama, untuk penjadwalan preemptif, CPU dapat didahului. Maksudnya apa? CPU itu bisa didahului untuk dalam mengeksekusi proses di tengah-tengah eksekusi proses sebelumnya yang lagi berjalan. Jadi bisa dihentikan kemudian menjalankan proses lain. Kemudian non preemptif itu tidak bisa mendahului, jadi harus diselesaikan dulu proses yang sedang dikerjakan, baru dia bisa berpindah ke proses yang lain. Kemudian pemanfaatan CPU yang lebih efisien. Hal ini dikarenakan yaitu tadi CPU-nya dapat didahului. Kemudian untuk non preemptif, CPU-nya kurang efisien dibandingkan dengan yang preemptif. Kemudian waktu tunggu lebih cepat dan juga respon penjadwalan preemptif itu lebih sedikit daripada non preemptif. Waktu tunggunya lebih tinggi dan juga respon time-nya lebih tinggi juga. Kemudian bersifat fleksibel untuk yang preemptif, yang non preemptif dia tidak bisa bersifat fleksibel. Yang preemptif dia bisa dijadwalkan, eh, tapi kalau non preemptif dia tidak bisa dijadwalkan. Kemudian CPU juga dialokasikan dengan jangka waktu tertentu untuk preemptif karena dia bisa mengalihkan proses dari siap atau ke keadaan berjalan dan sebaliknya. Tapi untuk non preemptif CPU harus dialihkan hingga proses selesai. Jadi harus menunggu dulu sampai ini selesai. Sampai prosesnya selesai. Kemudian keuntungan dari penjadwalan preemptif. Yang pertama, metode penjadwalan preemptif lebih kuat pendekatannya sehingga satu proses tidak dapat memonopoli CPU. Kemudian dia bisa mengimprovisasi waktu rata-rata. Kemudian penjadwalan preemptif bermanfaat ketika kita menggunakannya untuk lingkungan multi-programming. Kemudian OS bisa memastikan bahwa penggunaan CPU sama dengan semua proses yang bisa berjalan. Kemudian metode penjadwalan ini juga bisa mengimprovisasi waktu respon rata-rata. Kemudian dan juga setiap peristiwa itu bisa tidak tidak terlalu mengganggu. Apabila ada blok dan lain-lain itu masih bisa dilanjutkan dan bisa masih berjalan penjadwalannya. Kemudian kerugiannya, yang pertama adalah membutuhkan waktu yang lebih lama bagi penjadwal untuk menangguhkan tugas yang sedang berjalan, mengalihkan konteks dan mengirimkan tugas yang sedang masuk. Kemudian lebih kompleks karena kita harus meng-setup tentang quantum time dan juga time slice dan lain-lain itu. Kemudian proses yang berprioritas rendah perlu menunggu lebih lama jika beberapa proses berprioritas tinggi datang terus-menerus. Kemudian di sisi lain ada keuntungan untuk penjadwalan non preemptif. Yang pertama, menawarkan overhead penjadwalan yang rendah, cenderung menawarkan throughput yang tinggi. Kemudian secara konseptual itu metodenya memang cenderung sederhana, tidak seperti preemptif. Kemudian lebih sedikit sumber daya komputasi yang dibutuhkan untuk melakukan penjadwalan. Di sisi lain, non preemptif juga mempunyai kerugian. Yang pertama adalah dapat menyebabkan starvation atau kayak kelaparan resource begitu. Jadi tugas-tugas real time ini akan mampet atau macet. Kemudian bug dapat menyebabkan mesin macet karena tidak bisa di reset atau saya bisa di reset, cuma akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan tidak bisa berpindah ke proses yang lain. Kemudian respon time-nya itu buruk untuk melakukan processing. Kemudian kita akan masuk ke algoritma round robin. Round robin scheduling adalah salah satu algoritma pada CPU, di mana semua yang dijalankan dengan algoritma ini akan dieksekusi secara cyclic, yaitu algoritma akan menjalankan proses dalam batas waktu tertentu, dan apabila proses tersebut telah berjalan melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses ini akan diberhentikan sementara, di pause apabila belum selesai, dan kemudian dimasukkan ke dalam antrian proses atau queue yang paling belakang. Kemudian algoritma ini akan mengeksekusi proses yang ada di bagian paling depan queue. Round robin itu merupakan salah satu algoritma scheduling yang paling tua, tapi mudah diterapkan karena dia paling sederhana dibandingkan scheduling-scheduling yang lain. Hal ini menyebabkan round robin algorithm banyak digunakan untuk menjalankan berbagai proses secara multitask.
Selain itu, algoritma round robin juga bersifat starvation free, yang berarti algoritma ini dapat menjalankan semua proses secara bergantian tanpa memprioritaskan proses-proses tertentu. Low priority proses tidak diblokir, tapi high priority proses juga tidak akan terus tereksekut, jadi bisa gantian dan lebih adil. Kemudian, seperti yang saya katakan sebelumnya, algoritma round robin bekerja dengan menggunakan sistem time sharing atau pembagian waktu secara adil pada setiap proses yang akan dieksekusi atau dijalankan. Yang ini menggunakan static quantum time. Hal ini berarti algoritma ini akan mengeksekusi atau menjalankan suatu proses berdasarkan quantum time yang telah diberikan. Apabila waktu eksekusi telah habis, maka algoritma ini akan berhenti dalam menjalankan proses tersebut dan kemudian memasukkannya kepada queue terakhir, kemudian akan mengambil eh, proses yang ada di bagian queue paling depan. Tidak ada prioritas tertentu dan konsep kerja dari algoritma ini benar-benar bergantung pada quantum time yang tadi sudah ditentukan. Kemudian ini ada sedikit contoh dalam proses round robin. Di sini ada P1 dengan burst time 13 ms, P2 dengan burst time 2 ms, P3 dengan burst time 5 ms. Jadi dalam penggunaannya kita akan mengeksekusi proses yang pertama, yaitu ID pertama P1 karena ini nanti 13 ms-nya dan kita menggunakan time quantum time-nya 4 milisecond 4 ms. Jadi kita akan mengeksekusi P1 ini selama 4 ms terlebih dahulu, kemudian akan dipindahkan ke P2. Nah, karena P1 masih belum selesai dalam pemrosesannya, dia akan dipindahkan ke queue yang paling terakhir. Kemudian diambil P2 dan P2 karena ini quantum time-nya 4 ms tapi dia hanya membutuhkan burst time-nya 2 ms dalam prosesnya, dia akan diselesaikan dan juga langsung dikeluarkan dari queue, jadi tidak akan masuk lagi karena sudah selesai prosesnya. Kemudian untuk P3 yaitu yang burst time-nya 5 ms, sama seperti tadi kita masukkan diproses selama 4 ms kemudian dikeluarkan. Jadi tadi sisanya 1 ms. Kemudian P1 akan dimasukkan lagi diproses selama 4 ms, kemudian dikeluarkan, P3 dimasukkan, P3 selesai, kemudian P1 dimasukkan sampai selesai. Nah, dalam penghitungan average waiting time, kita akan menghitung yang pertama itu waktu proses ini selesai. Jadi dalam P1 itu dia selesai di waktu ms ke-20, tapi dikurangi dengan waktu kedatangannya. Waktu kedatangan pertama kali dia ada di 0 ms karena langsung dieksekusi. Ini dikurangi nanti hasilnya adalah 20, tetap dikurangi 13 yaitu burst time-nya. Sama seperti P2, dia selesai di 6 ms tapi dia mulai di 4 ms. Jadi 6 dikurangi 4 dikurangi 2, yang ini hasilnya harusnya 0 seperti ya, saya salah nulis, maaf. Kemudian untuk P3 yaitu 15 ms, dia selesainya di ms ke-15 dikurangi, tapi dia pertama kali muncul dengan yang 6 jadi dikurangi 6, hasilnya adalah 9. 9 nanti dikurangi 5 hasilnya 4, jadi nanti 7 ditambah 0 ditambah 4 11 dibagi 3 dan nanti akan ketemu hasilnya yaitu 3,6. Untuk implementasinya dari algoritma round robin ini ada beberapa. Yang pertama adalah sistem jaringan. Round robin dapat diimplementasikan dalam algoritma penjadwalan paket di router atau switch. Maksudnya apa? Algoritma ini tuh dapat diterapkan untuk memilih paket-paket yang akan diolah oleh router atau switch. Setiap paket ini akan diberikan waktu tertentu untuk diproses sebelum paket berikutnya diambil. Hal ini memastikan setiap paket akan diolah dengan kesempatan yang adil dan tidak ada paket yang terlalu lama dalam antrian. Tidak hanya itu, implementasi round robin juga membantu dalam memastikan bahwa lalu lintas jaringan didistribusikan dengan adil di antara berbagai pengguna atau perangkat yang terhubung. Nah, dengan memberikan setiap pengguna dan perangkat ini kesempatan yang sama, tidak akan ada satu pengguna atau satu perangkat yang dimana dia akan mengambil semua atau mendominasi semua bandwidth atau waktu prosesan atau waktu pemrosesannya.
Kemudian penjadwalan antrian layanan pelanggan. Round robin dapat digunakan untuk mengalokasikan permintaan layanan kepada staf atau agen layanan pelanggan. Nah, maksudnya apa? Setiap staf itu akan memiliki giliran atau jatah waktu tertentu untuk menangani permintaan pelanggan sebelum dipindahkan ke staf berikutnya dalam antrian. Mungkin cara analogi yang paling gampang itu saat mungkin drive-thru di McDonald itu nanti kan kita akan memesan di staf pertama, kemudian membayarnya stafnya bisa berganti dan juga nanti untuk mengambil makanannya dia juga akan berganti stafnya. Jadi berganti-ganti stafnya tapi kita akan dipindahkan terus. Kemudian yang terakhir yaitu penjadwalan CPU pada server web. Nah, round robin itu dapat digunakan dalam penjadwalan koneksi atau permintaan ke server backend karena round robin ini salah satu teknik penjadwalan yang dapat diterapkan dalam konteks arsitektur load balancing. Apa itu? Yaitu praktik mendistribusikan beban kerja atau load secara merata di antara beberapa server atau node dalam jaringan. Nah, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja, ketersediaan, dan juga skalabilitas aplikasi web. Dalam konteks load balancing, round robin dapat digunakan sebagai algoritma penjadwalan untuk mendistribusikan permintaan HTTP dari klien ke server backend. Sekian dari saya, terima kasih. Akhir kata, maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.